Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aprilia Mardianingsih, Lutfiana Sabila Nur Afifah, Agni Sukma Aprilia Badrawati, dan Setia Rahayuning Putri akan menjelaskan materi tentang pola manajemen berbasis sekolah. Untuk cakupan materinya, yang pertama ada definisi manajemen berbasis sekolah, yang kedua konsep manajemen berbasis sekolah, yang ketiga pola dan strategi dari manajemen berbasis sekolah, dan yang keempat ada tahapan-tahapan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Untuk poin yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang definisi manajemen berbasis sekolah. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata to manage yang artinya pengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Istilah MBS atau manajemen berbasis sekolah ini adalah terjemahan langsung dari School Based Management. Dalam arti luas, mengacu pada metode politik mendesain ulang organisasi sekolah yang memberdayakan peserta sekolah di tingkat lokal untuk meningkatkan kekuatan dan otoritas sekolah. MBS adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengembalian keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya beberapa definisi tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS, pada dasarnya pemerintah itu menginginkan sistem pendidikan di daerah dijalankan dengan secara mandiri. Adanya pemerintah memilih manajemen berbasis sekolah ini sebagai salah satu metode dalam usaha mewujudkan pendidikan yang lebih baik, bukan tanpa alasan. Yang B yaitu konsep manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan suatu otonomi kepada sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisien, dan pemerataan pendidikan. Menurut konsep manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan otoritas pemerintah melalui strategi seperti berikut. Yang pertama yaitu ada kurikulum yang bersifat inklusif, yang kedua proses belajar mengajar yang efektif, ketiga lingkungan sekolah yang mendukung, empat sumber daya yang berasas pemerataan, dan yang kelima standarisasi dalam hal-hal tertentu, monitoring, evaluasi, dan tes. Nah, kelima strategi ini akan diusahakan terpadu pelaksanaannya dengan fungsi pengelolaan sekolah. Selanjutnya, komponen-komponen manajemen berbasis sekolah. Untuk manajemen, yaitu yang pertama ada menyediakan manajemen atau organisasi atau kepemimpinan sekolah. Yang kedua menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan. Yang ketiga mengelola operasional sekolah. Yang keempat menjamin adanya komunikasi yang efektif antar sekolah dan masyarakat terkait atau school community, mendorong partisipasi masyarakat. Yang kelima menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab atau accountability. Untuk proses belajar mengajar, yang pertama ada mempromosikan kualitas belajar siswa, yang kedua menyusun kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan semua siswa, yang ketiga menawarkan pengajaran yang efektif, yang keempat menyediakan program pengembangan pribadi siswa. Untuk sumber daya manusia, yang pertama ada menyebarkan dan menempatkan personal yang dapat memenuhi kebutuhan semua siswa, yang kedua memilih staf yang memiliki wawasan school-based strategi, yang ketiga menyediakan kegiatan pengembangan profesi semua siswa, yang keempat menjamin kesejahteraan staf dan siswa, dan yang kelima mengatur review atau pembahasan penampilan sekolah atau school performance. Untuk sumber daya dan administrasi, yang pertama yaitu mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengelola alokasi dana sekolah. Yang ketiga, menyediakan dukungan administrasi. Dan yang keempat, mengelola pemeliharaan gedung dan sarana lainnya. Lanjut ke materi selanjutnya, ada pola dan strategi manajemen berbasis sekolah. Bisa dilihat ya, ada tabel di samping, itu dimensi-dimensi perubahan pola manajemen pendidikan yang dirumuskan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
Berdasarkan pola di samping, maka peranan kepala sekolah jelas tertentang untuk menjadikan dirinya manager of everything dalam konteks pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Dalam paradigma baru, manajemen pendidikan seorang kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai edukator, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator, yang menurut Mulyasa disingkat menjadi EMASLIM, FM. Kepala sekolah dalam hal ini harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan beberapa tugas lainnya. Berdasarkan kajian Bank Dunia, kondisi persekolahan di Indonesia meliputi 3 kategori. Ada sekolah maju, sekolah sedang, dan sekolah kurang. Kategori tersebut terdapat minimal 3 tingkatan model manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, sekolah yang dapat melakukan manajemen berbasis sekolah secara penuh. Yang kedua, sekolah dengan manajemen berbasis sekolah tingkat menengah atau sedang. Yang terakhir, ada sekolah dengan manajemen berbasis sekolah secara minimal. Dari kondisi seperti ini, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di setiap sekolah tentulah tidak sama, karena ini menyangkut sumber daya yang tersedia. Dari segi lokasi pun, kondisi sekolah juga menunjukkan tingkat variasi yang berbeda, yakni sekolah yang terletak di perkotaan dan sekolah yang terletak di daerah terpencil. Menurut Mulyasa, partisipasi orang tua bervariasi dari yang partisipasinya tinggi sampai yang kurang, bahkan tidak berpartisipasi sama sekali. Oleh karena itu, agar manajemen berbasis sekolah dapat dilaksanakan secara optimal, perlu adanya strategi pengelompokan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan manajemen masing-masing dari sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya, pengelompokan ini dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk tabel pengelompokan, kemampuan sekolah yang manajemennya tinggi, kepala sekolah dan guru itu juga berkompetensi tinggi, termasuk kepemimpinannya. Partisipasi masyarakat juga ikut tinggi, termasuk dukungan dana. Pendapatan daerah dan orang tua tinggi, anggaran sekolah itu besar ya. Lanjut, manajemen sedang. Kepala sekolah dan guru berkompetensi sedang, termasuk kepemimpinannya. Partisipasi masyarakat juga ikut sedang, termasuk dukungan dana. Pendapatan daerah dan orang tua sedang juga. Anggaran sekolah pun juga sedang. Yang terakhir ada manajemen rendah. Kepala sekolah dan guru itu berkompetensi rendah, termasuk kepemimpinannya. Partisipasi masyarakat kurang, termasuk dukungan dana. Pendapatan daerah dan orang tua juga ikut rendah. Anggaran sekolah pun kecil atau tidak ada. Situasi ini menunjukkan bahwa administrator sekolah memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah. Perbedaan kapasitas manajemen memerlukan perlakuan yang berbeda, sehingga setiap sekolah menyesuaikan dengan daya serap semua untuk mempertimbangkan manajemen berbasis sekolah sebagai paradigma pendidikan baru. Ketika manajemen berbasis sekolah diatur, itu membutuhkan alat dan strategi dalam organisasi. Menurut Priscilla dan Susan menyatakan ada 6 strategi dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, menetapkan peran penting guru dalam kelompok untuk pengambilan keputusan. 2. Fokus pada perbaikan berkelanjutan dengan pelatihan sekolah secara luas dalam memfungsikan dan memproses keahlian seperti bidang kurikulum dan pengajaran. 3. Membuat sistem yang baik untuk berbagi informasi tentang luasnya hubungan sekolah di antara para pemilih. 4. Mengembangkan cara-cara untuk lebih efektif dalam memberi hadiah sebagai orientasi pendekatan staf ke arah tercapainya tujuan sekolah. 5. Menyeleksi kepala sekolah yang dapat merubah dan memudahkan manajemen. Dan yang terakhir, digunakan di daerah negara atau
nasional sebagai garis pedoman untuk memusatkan ke usaha dalam mempersatukan kembali dan merubah target dalam kurikulum dan pengajaran. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Ada 9 tahapan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang dapat dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah, sehingga tidak bertentangan dengan otonomi yang dimiliki sekolah. Adapun tahapan-tahapan tersebut diantaranya, yang pertama yaitu melakukan sosialisasi. Yang dimaksud sosialisasi di sini adalah memahami konsep manajemen berbasis sekolah tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Untuk kegiatan yang dilaksanakan, yang pertama itu memahami sistem, budaya, dan sumber daya yang ada di sekolah dan merefleksikan kecocokannya untuk mendukung penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Kemudian mengidentifikasi sistem, budaya, dan sumber daya yang perlu diperkuat dan perlu diubah, serta mengenalkan untuk menyelenggarakan manajemen berbasis sekolah. Dan yang ketiga itu membuat komitmen secara rinci yang diketahui oleh semua unsur yang bertanggung jawab jika terjadi perubahan sistem, budaya, dan sumber daya yang cukup mendasar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan sosialisasi, dilanjutkan merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Visi adalah pandangan jauh ke depan kemana sekolah akan dibawa. Kemudian sedangkan misi adalah tindakan yang mewujudkan atau merealisasikan visi. Sedangkan tujuan itu merupakan tahapan wujud sekolah menuju visi yang telah dicanangkan. Dan sasaran merupakan penjabaran tujuan, yaitu suatu yang dihasilkan sekolah dalam jangka waktu yang lebih singkat. Untuk kegiatan yang bisa dilakukan yaitu menyusun rencana pengembangan sekolah melalui yang pertama penentuan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, kemudian mengidentifikasi tantangan nyata sekolah, lalu menentukan skala prioritas berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran, dilanjutkan mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Maksudnya adalah menentukan fungsi-fungsi yang dilibatkan untuk mencapai sasaran dan juga meneliti tingkat kesiapannya. Adapun kegiatan yang bisa dilakukan yaitu menentukan pelaksanaan pembelajaran seperti pengembangan kurikulum, perencanaan, dan evaluasi. Kemudian menentukan program ketenagaan, menentukan program kesiswaan, alokasi keuangan, pengembangan iklim akademik, menentukan pengembangan fasilitas, serta program hubungan sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya yang keempat itu melakukan analisis SWOT. Tujuannya untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Adapun kegiatan yang perlu dilakukan yaitu mengenal dan menentukan faktor internal yang sesuai dengan keadaan sekolah. Kemudian mengenal dan menentukan faktor eksternal yang mendukung kondisi sekolah, yaitu intinya faktor internal dan eksternalnya yang mendukung kondisi sekolah. Selanjutnya yang kelima adalah alternatif langkah pemecahan masalah, yaitu memilih langkah-langkah pemecahan sekolah berdasarkan hasil analisis SWOT. Adapun kegiatan yang perlu dilakukan adalah mengubah ketidaksiapan setiap fungsi menjadi kesiapan fungsi dengan mengatasi makna, kelemahan, dan ancaman agar menjadi kekuatan dan peluang. Kemudian yang keenam adalah menyusun rencana dan program peningkatan mutu. Kegiatan yang perlu dilakukan yaitu membuat rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian yang ketujuh ada melaksanakan rencana peningkatan mutu dengan melakukan atau membuat kegiatan yang sesuai dengan sasaran. Yang kedelapan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan guna mengetahui tingkat keberhasilan program.
Nah, kegiatannya biasanya menyusun laporan teknis dan laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan sasaran baru. Ini disesuaikan dengan hasil evaluasi. Dan kegiatannya menentukan sasaran baru dan melakukan analisis SWOT. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.